Salam, puji Tuhan, jumpa kembali dengan kami Gereja Allah Baik Daat Jemaat di Surabaya. Kita masuk dalam program ibadah online ya. Saya harapkan semuanya jemaat-jemaat Tuhan diberkati Tuhan luar biasa dan semuanya ada di dalam anugerah Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Luar biasa diri-Mu mengasihi kami. Luar biasa diri-Mu memelihara kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, ada Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan, buka setiap hati kami untuk mengerti firman-Mu saat ini, dan ajar kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, untuk tema saat ini adalah keinginan yang terakhir. Mungkin Anda terkejut ya, loh Pak, kok keinginan yang terakhir? Tapi kalau ada keinginan terakhir, berarti ada keinginan yang awal. Makanya kenapa tema ini saya sampaikan, terkadang manusia cuma memiliki keinginan awal, tetapi keinginan terakhirnya tidak kesampaian atau dilupakan. Keinginan terakhir adalah berbicara tentang keinginan yang paling akhir atau finish. Nah, apa sih isi dalam keinginan yang terakhir itu? Ini saya beritahukan kepada Anda. Dan jadikan ini, keinginan yang terakhir ini, keinginan yang awal sampai yang terakhir di dalam hidup Anda. Keinginan timbul melalui pikiran atau perasaan atau juga hati. Keinginan disebabkan oleh pendengaran atau penglihatan. Ini keinginan. Dan keinginan ada 3 pengertian. Keinginan sesaat, keinginan sementara, dan keinginan yang terakhir. Nah, yang saya bahas keinginan yang terakhir. Keinginan sesaat contohnya ini. Anda kepingin minum, habis minum selesai ya. Nah, untuk mencapai keinginan itu harus ada action atau tindakan. Untuk keinginan sementara ya Anda bersekolah, Anda punya rumah, Anda punya istri atau suami, Anda punya perusahaan, itu keinginan terakhir. Itu keinginan sementara. Nah, yang keinginan terakhir ini yang kita bahas nanti. Jadi saya tidak membatasi atau tidak mencegah Anda untuk Anda memiliki keinginan awal, Anda memiliki keinginan sesaat, atau Anda mengingini atau keinginan sementara atau keinginan selamanya. Boleh Anda miliki semuanya. Cuma saya ingatkan kepada Anda, dengar. Jadikan keinginan sementara ini, keinginan yang terakhir ini betul-betul keinginan yang terakhir. Sudah tidak ada keinginan lagi. Apa sih Pak keinginan yang terakhir itu? Ini yang harus kita sadari. Tapi saya percaya bahwa keinginan yang terakhir ini sudah ada di dalam diri Anda. Yang sudah terjadi saat Anda mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah keinginan yang awal. Dan saya harapkan keinginan ini menjadi keinginan yang terakhir juga. Kenapa? Banyak kejadian orang yang memiliki keinginan yang awal bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberikan keselamatan di dalam hidupnya. Tetapi di tengah jalan keinginan awal itu hilang atau dibuang sehingga sampai keinginan terakhir tidak ada. Nah, ini yang akan saya bahas.
Supaya apa? Ketika Anda sudah memiliki keinginan awal untuk mempercayai Tuhan Yesus Kristus yang memberi keselamatan, jadikan ini juga menjadi keinginan yang terakhir. Nah, supaya Anda lebih jelas, apa sih keinginan yang terakhir itu? Dengar, keinginan yang terakhir ini adalah keselamatan. Jadikan keinginan awal ini menjadi keselamatan dalam hidupmu sampai kepada keinginan yang terakhir. Ini maksud Pak saya sampaikan kepada Anda. Supaya apa? Hidup Anda tidak sia-sia. Ketika Anda sudah memiliki keinginan awal untuk percaya bahwa Yesus Tuhan yang memberikan keselamatan, jadikan itu sampai menjadi keinginan terakhirmu. Tidak ada lagi keinginan yang lainnya. Sekali percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberikan keselamatan dalam hidup Anda. Jadi keinginan yang terakhir saya berikan kepada Anda, kiranya ini juga menjadi pengertian Anda. Jadikan keselamatan ini menjadi keinginan terakhir di dalam hidup Anda. Mumpung Anda masih sehat, mumpung Anda masih semangat, mumpung Anda masih sadar. Kalau Anda sudah meninggalkan keinginan awalmu untuk mempercayai bahwa Yesus Tuhan yang memberikan keselamatan, saat ini saya tegaskan kepada Anda, raih kembali keinginan awalmu itu, jadikan sampai keinginan terakhir bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberi keselamatan. Jadi keinginan terakhir ini berisi keselamatan. Ini yang perlu. Anda boleh mengingini keinginan yang sesaat, Anda boleh mengingini keinginan yang sementara, tetapi dengar, Anda pun juga harus mengingini keinginan yang terakhir Anda, yaitu keselamatan. Sudahlah, apapun yang Anda miliki semuanya, kalau Anda tidak memiliki keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percuma. Nah, kalau Anda sudah percaya Yesus Tuhan, tetapi di tengah jalan engkau meninggalkan Yesus Tuhan, ayo sadar deh, kembali lagi, raih keinginan awalmu untuk tetap pegang bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberikan keselamatan di dalam hidupmu, dan jadikanlah keselamatan itu keinginan terakhir di dalam hidup Anda. Kenapa harus saya sampaikan? Supaya apa? Supaya Anda selamat. Itu saja kok. Nggak ada keinginan yang lain dalam hati saya, atau keinginan yang lain di dalam hati Tuhan. Tuhan ingin manusia itu selamat, dan jadikan keselamatan itu keinginan terakhir Anda. Nggak usah macam-macam. Lakukan keinginan sesaat Anda, lakukan keinginan sementara Anda, juga lakukan keinginan terakhir Anda untuk hidup di dalam keselamatan. Kalau ada keselamatan, berarti ada penyelamat. Siapa sih yang menyelamatkan kita manusia? Hanya satu, namanya Yesus. Katakan dalam hatimu, penyelamatku hanya Yesus. Penyelamatku hanya Yesus. Penyelamatku hanya Yesus. Itu, tidak ada lagi. Saya kasih tahu anjatnya. Buka yuk Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 17 dikatakan demikian. Saya bacakan untuk Anda. Yohanes pasal 3 ayat 17 dikatakan firman Tuhan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Bukan untuk menghakimi loh. Apa dikatakan? Melainkan untuk menyelamatkan. Diselamatkan oleh siapa? Diselamatkan oleh Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Tidak ada nama lain. Ayo siapapun Anda semuanya, jadikan keinginan terakhir Anda untuk terima Yesus Tuhan sebagai juru selamat Anda. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan Anda. Hanya Yesus Tuhan. Mungkin Anda berpikir, loh Pak, aku gak butuh keselamatan Pak. Hidupku enak Pak.
Hidupku tercukupi semua, Pak. Buat apa aku butuh keselamatan? Itu pemikiran yang keliru, saudara. Saat ini kalau hidupmu enak, puji Tuhan. Kalau saat ini hidupmu penuh kemewahan, puji Tuhan. Tetapi kalau hidupmu tidak memiliki keselamatan, percuma. Tetapi kalau hidupmu memiliki keselamatan, di keinginan terakhir itu puji Tuhan. Hanya Yesus yang sanggup melakukan penyelamatan itu. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Dasarnya apa, Pak, kalau manusia itu butuh diselamatkan? Ini ada dasarnya. Saya bicara ini bukan hanya orasi atau bukan hanya narasi saja. Saya bicara ini sesuai fakta firman Tuhan, bahwa penyelamat itu cuma Yesus namanya. Dan kenapa manusia itu butuh keselamatan? Ada dua yang mendasari. Kalau manusia itu butuh keselamatan. Kalau manusia sakit butuh obat. Tetapi kalau manusia ini berdosa butuh keselamatan untuk diselamatkan dari dosanya. Itu pengertiannya. Ayo buka yuk. Ini dasarnya. Mengapa manusia itu butuh keselamatan? Kita buka dalam Roma pasal 3 ayat 23. Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan firman Tuhan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini dasarnya pertama. Kenapa manusia butuh keselamatan? Karena manusia itu berdosa. Tuh. Selamat ini artinya begini kalau saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian keselamatan ini dibebaskan. Dibebaskan dari kejahatan. Nah ini, Anda dan saya ini butuh keselamatan, yaitu butuh dibebaskan dari dosa. Pengertian dibebaskan yaitu diampuni atau ditebus. Karena Anda dan saya berdosa. Karena dosa manusia, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Kehilangan hubungan intim dengan Tuhan. Kehilangan untuk merasakan kasih sayang Tuhan. Ini akibat dosa. Jadi manusia membutuhkan keselamatan karena manusia ini berdosa. Manusia berdosa sehingga manusia tidak bisa mengenal Allah yang benar. Kalau hari ini Anda merasa Anda adalah manusia berdosa, Anda butuh keselamatan. Kalau Anda terima keselamatan, Anda pasti menerima kebenaran dan Anda pasti menerima kemuliaan dari Tuhan karena Anda ditebus dosa Anda oleh Yesus. Jadi keselamatan ini diperlukan oleh manusia dan saya mengharapkan keselamatan ini menjadi keinginan terakhir. Keselamatan di mana? Keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan nanti kasih tahu kepada Anda kebenarannya. Dasar yang pertama, kenapa manusia butuh keselamatan? Karena manusia ini berdosa. Sehingga manusia tidak mengenal Allah yang benar. Karena apa? Karena sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia sudah terima keselamatan, maka manusia ini terima kebenaran siapa Allah yang benar. Jadi ini dasarnya ya. Dasar yang pertama, kenapa kita manusia butuh keselamatan? Karena kita manusia yang berdosa. Manusia yang penuh dengan kejahatan. Manusia yang penuh dengan kutuk. Manusia yang penuh dengan kenajisan. Manusia yang penuh dengan kebejatan. Manusia yang penuh dengan kebusukan. Itu manusia. Penuh dengan dosa. Makanya manusia butuh keselamatan supaya ditebus dari segala dosa-dosanya. Kalau tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan dosa.
Kalau tidak ada keselamatan, tidak ada penebusan dosa. Jadi dasar pertama, kenapa manusia membutuhkan keselamatan? Karena manusia itu berdosa. Dan dasar yang kedua ini. Dasar yang kedua kita buka yuk dalam Ayub. Supaya kita tahu ya, kita ini nggak punya apa-apa. Kita ini butuh Tuhan. Kalau kita nggak butuh Tuhan, kita nggak memiliki keselamatan. Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Supaya kita jelas bahwa kita ini betul-betul butuh Tuhan. Bahwa kita ini betul-betul butuh keselamatan. Ayub pasal 1 ayat 21 dikatakan demikian firman Tuhan. Luar biasa ini ya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi kita ini nggak punya apa-apa, alias kita ini kosongan. Kita ini nggak bisa berbuat apa-apa lah, wong kita nggak punya apa-apa. Kita ini nggak mampu. Bahasa lebih rendahnya, kita ini manusia yang betul-betul miskin, yang betul-betul butuh Tuhan Sang Maha Kuasa. Ini pengertiannya. Karena semuanya dari Tuhan dan semuanya akan diambil oleh Tuhan. Dan kita datang telanjang dan akan pulang telanjang. Kita nggak bawa jas Anda yang bermerek. Kita nggak bawa sesuatu yang berharga karena memang kita tidak mampu. Jadi pengertian di sini bahwa kita ini butuh Tuhan karena kita ini tidak mampu, karena kita ini tidak berdaya, karena kita tidak memiliki apa-apa. Jadi dasar yang kedua, kenapa kita membutuhkan keselamatan? Karena memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini. Jadi dasar yang pertama, kita butuh keselamatan karena kita manusia yang berdosa. Dan dasar yang kedua, kita butuh keselamatan karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu. Ini. Keselamatan, jadikanlah keinginan yang terakhir di dalam hidupmu. Ayo siapapun engkau, saat ini yang lagi sehat, jadikan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Dan jadikanlah itu keinginanmu yang terakhir, supaya Anda beroleh keselamatan. Jangan nanti ketika Anda mulai dalam proses panggilan ilahi, Anda bingung mencari keselamatan. Ayo saat ini, ketika Anda yang masih sehat, yang masih segar, yang masih semangat, jadikan Tuhan Yesus keinginan yang terakhir di dalam hidupmu, yang memberikan keselamatan. Karena kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, mengapa Yesus? Harus Yesus, saya kasih tahu, yang bisa menyelamatkan Anda dan saya, yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan pengampunan dosa, yang memberikan jalan keluar di dalam hidupmu, yang bisa mempertemukan kita dengan surga, yang bisa mempertemukan kita dengan Bapa, yang bisa mempertemukan kita dengan keilahiannya. Hanya Yesus, gak ada lagi. Gak ada lagi. Di kolong langit ini gak ada lagi. Jadi pengertiannya, jadikan keinginan terakhirmu tetap dan pegang terus bahwa Yesus Tuhan yang memberikan keselamatan dalam hidupmu. Keselamatan ada di dalam hidupmu karena Yesus Tuhan. Dan jadikan keinginan terakhir itu sampai betul-betul finish ketika Anda meninggalkan bumi ini. Dan keselamatan itu akan bawa sampai kemanapun Anda pergi, yaitu di surga yang mulia. Keselamatan tidak ada di mana-mana. Keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita buka yuk.
Kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12 ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat ke-12 dikatakan demikian. Ini supaya Anda lebih jelas. Katakan dalam hatimu, ya aku percaya. Hanya Yesus yang memberikan keselamatan dalam hidup. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Ingat, keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Juga selain di dalam Dia. Hanya ada di dalam Yesus keselamatan itu. Lanjut, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya Yesus yang memberikan keselamatan. Tidak ada nama lain dan dimanapun tempat lain tidak ada. Hanya Yesus yang memberikan keselamatan. Ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Ingat, hanya Yesus yang bisa memberikan keselamatan dalam hidup. Jadikan keinginan terakhirmu untuk terima Yesus sebagai juru selamatmu. Engkau akan terima keselamatan itu dan hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan sampai kapanpun. Jadi pengertian di sini, kenapa saya tegaskan tentang keselamatan? Soalnya kita butuh, kita perlu, dan itu sungguh-sungguh perlu. Karena hanya percaya Yesus Tuhan yang memberikan keselamatan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan Yesus. Apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang memberikan keselamatan. Ayat yang terakhir, Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Ini sudah dilakukan Yesus Tuhan kita untuk kita semuanya. Semuanya loh, untuk semua manusia. Yang percaya boleh terima keselamatan, yang tidak percaya tidak boleh terima keselamatan. Makanya enak pilih, boleh terima Yesus, terima keselamatan. Ya. Roma pasal 3 ayat 24 dikatakan demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, apa saudaraku, karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Lanjut 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ini loh. Allah itu sangat adil. Dia memberikan pengertian ini. Ini loh, kalau kamu percaya Yesus, kamu terima keselamatan. Yesus dengan darahnya sudah menebus dosa manusia. Yesus dengan kasih karunia-Nya memberikan kita anugerah, yaitu anugerah keselamatan. Tinggal pilihan manusia saja, mau terima enggak Yesus sebagai Tuhan. Jelas di sini Yesus memberikan anugerahnya kepada manusia, yaitu keselamatan. Dengan jelas di sini Yesus memberikan penebusan dosa dengan darahnya. Jadi Allah ini adil. Adilnya di mana? Ini loh, kamu tak kasih pengertian. Kalau kamu terima Yesus, kamu beroleh penebusan dosa. Kalau kamu terima Yesus, kamu beroleh keselamatan. Adil enggak Tuhan? Adil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus yang memberikan jalan pendamaian kita untuk bisa masuk ke surga. Yesus yang membawa kita untuk bisa bertemu dengan Allah Bapa. Hanya Yesus. Jadi keselamatan tidak ada
di dalam yang lainnya. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Ayo, engkau yang mulai menyadari, ya, katakan, aku tetap percaya Yesus Tuhanku. Jadikan Yesus Tuhan menjadi keinginan terakhirmu dan sampai selama-lamanya. Jadikan Yesus Tuhan sebagai keinginan terakhirmu untuk terima keselamatan di dalam nama Yesus. Ingat, jangan isi keinginan terakhirmu dengan yang lainnya. Isi keinginan terakhirmu dengan satu nama, Yesus Tuhan Juru Selamatku. Sudah. Anda boleh mengisi keinginan sesaatmu dengan makan, dengan minum, dengan yang lainnya. Anda boleh isi keinginan sementaramu dengan memiliki ini, memiliki itu. Tetapi ingat, isi keinginan terakhirmu dengan satu saja, Tuhan Yesus. Dan jadikan keinginan itu betul-betul terakhir di dalam hidup Anda. Engkau yang menyadari saat ini, ayo tanamkan firman ini dalam hatimu. Biarkan Tuhan selalu hadir dalam hidupmu dan memberikan keselamatan dalam hidupmu. Siapapun engkau yang mendengarkan atau yang melihat program ini, ayo kembali lagi. Engkau yang sudah lama meninggalkan Tuhan, datang lagi yuk kepada Tuhan. Engkau yang merasa saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, minta Tuhan untuk menolongmu. Engkau yang rasanya sudah tidak betah lagi hidup di luar Tuhan, ayo tinggallah di dalam Tuhan. Dengar saudaraku, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup menjadikan yang terbaik dalam hidupmu. Siapapun engkau saat ini, mari sama-sama tutup matamu, buka hatimu. Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati yang merindukan lawatanmu, Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, Berikan kekuatan yang baru dalam hidup anak-anak-Mu ini, Tuhan. Mereka yang mulai dalam kebimbangan, mereka yang mulai dalam kebingungan, Tuhan, tolong Tuhan. Tenggelam Roh Kudus mereka, supaya tetap percaya bahwa Yesus Tuhan yang memberikan keselamatan dalam hidup. Tuhan, mereka yang sakit saat ini, Tuhan, mereka yang rindu kembali untuk mengenal-Mu, jamah mereka, Tuhan, jamah mereka. Ampuni Tuhan, ampuni kesalahan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui program ini, Tuhan, lawatan-Mu mengalir atas anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Bukan hanya di Indonesia saja, Tuhan, bahkan di seluruh pelosok dunia, Tuhan, di negara-negara lain, Tuhan. Kami percaya melalui program ini, Tuhan, berkat-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu, lawatan-Mu menjangkau mereka semuanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya nama-Mu, Tuhan Yesus, yang memberikan keselamatan dalam hidup manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui program ini, Tuhan, kami percaya ada kuasa yang turun atas mereka semuanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat-Mu turun, Tuhan, atas owner GAB Daat ini, Tuhan. Bapak Pendeta kami, Tuhan. Bapak Pendeta kami, Tuhan. Gembala kami, Bapak Sudarso Susilo, Tuhan. Berkat-Mu mengalir atas beliau, Tuhan. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya, Tuhan. Berkati seluruh, Tuhan, kegiatan beliau. Apapun yang beliau inginkan, Tuhan, terjadi oleh karena campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga berkati seluruh anggota, Tuhan, Daat Community. Berkati semuanya, Tuhan. Dalam nama Yesus, dan setiap program-program, Tuhan, yang dijalankan oleh Gereja Allah Baik Jemaat Daat di Surabaya ini, Tuhan, selalu ada campur tangan-Mu, Tuhan, sehingga semuanya menjadi berkat bagi anak-anak-Mu di bumi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu terus atas hidup kami semuanya, Tuhan. Anak-anak-Mu tidak pernah berhenti, mengalir terus, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.